Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diskusi mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Bapak Agus Wahyudin kali ini, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Fadila, kemudian ada Indra Gandhi, Oktaveliando, Ulul Azmi, Salsabila, dan Tessa Fitriana akan menyampaikan materi tentang Green Accounting atau akuntansi hijau. Pertama, saya akan memaparkan tentang penyebab terjadinya krisis ekologi dan krisis sosial, yang merupakan suatu kekhawatiran yang menjadikan terbentuknya jenis akuntansi hijau ini. Adanya kegagalan sistem pasar dalam mengatur dan menertibkan perilaku para pelaku pasar yang menyebabkan terjadinya perilaku serakah dan tamak dari para pelaku pasar terhadap masyarakat dan lingkungan. Perilaku buruk tersebut akan menyebabkan krisis lingkungan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan polusi yang tak terkendali, kemudian pemanasan global, perubahan iklim, efek gas rumah kaca, degradasi lingkungan, dan lainnya kian serius dan meluas. Selain itu juga hal itu akan menyebabkan krisis sosial, seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat terkena dampak negatif dari aktivitas korporasi atau perusahaan. Krisis lingkungan atau krisis ekologi dan krisis sosial ini pada akhirnya juga berimbas negatif pada pertumbuhan laba korporasi dan pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang. Untuk di Indonesia sendiri ada 4 faktor pemicu terjadinya krisis ekologi. Yang pertama yaitu fokus pembangunan nasional yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek kepentingan ekonomi dan bisnis dengan orientasi utama pada pertumbuhan ekonomi dan laba yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi dan bisnis nasional memberikan keleluasaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan serta sumber daya sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, kegagalan dalam sistem dan tata kelola keuangan korporasi yang tidak ramah lingkungan, karena cenderung mengabaikan faktor-faktor sumber daya alam, lingkungan, serta sumber daya sosial. Kemudian yang terakhir, kegagalan sistem dan praktek akuntansi dalam mengakui, mengukur nilai, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi berkaitan dengan objek peristiwa, kejadian, atau transaksi-transaksi sosial dan lingkungan. Oke, untuk menyambung penjelasan dari saudari Fadila tentang pembangunan berkelanjutan, izinkan saya menjelaskan. Nama Indra Gandhi, NIM 039. Untuk konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pada pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan lingkungan secara terpadu, berkeadilan dan berkelanjutan untuk memenuhi kepentingan dari generasi kita saat ini sampai bahkan generasi setelah kita nanti. Sasaran dari implementasi konsep pembangunan ini adalah untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan keberlanjutan, kedamaian, peace, dan kesejahteraan bagi semua pihak, dan sekaligus memelihara kelestarian bumi ini, karena di mana tempat kita tinggal yaitu bumi saat ini, lingkungan hidup dan bumi saat ini. Lanjut ke slide 8. Ada 3 pilar dasar dari konsep pembangunan berkelanjutan itu, dan interaksi dari ketiga pilar tersebut dalam menciptakan sustainability lingkungan, keberlanjutan lingkungan atau planet bumi, masyarakat atau manusia, dan juga perekonomian. Jadi 3 pilar tersebut untuk menciptakan keberlanjutan lingkungan, masyarakat atau manusianya, dan juga perekonomiannya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, 3 pilar dasar pembangunan berkelanjutan tersebut direkonstruksi kembali ke dalam suatu bentuk irisan untuk menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu model dan proses pembangunan yang mengintegrasikan dan mensinergiskan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tentunya secara terpadu dan berkelanjutan untuk menciptakan hal-hal yang tadi saya jelaskan sampai ke generasi setelah kita. Ya, ini slide terakhir dari saya, ekonomi hijau dan bisnis hijau. Berbagai upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan telah dilakukan oleh berbagai negara
termasuk menerapkan TJSL atau CSR pada level korporasi. Namun, eskalasi kerusakan lingkungan dan krisis ekologi justru makin serius dan makin meningkat. Padahal CSR itu udah dilakukan ya. Namun ya tetap aja mungkin itu hanya sebagian kecil CSR yang segini, tapi yang kerusakan yang ditimbulkan oleh korporasi tersebut segini, jadi sama aja nggak sebanding teman-teman. Tetap aja ya nanti kerusakannya itu semakin meningkat. Krisis tersebut memacu krisis sosial seperti kemiskinan dan kemelaratan serta bencana-bencana sosial lainnya juga semakin meningkat. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Indra. Oh ya, saya Okto NIM 103. Jadi KTT Bumi yang diselenggarakan untuk mengatasi permasalahan krisis ekologi dan krisis sosial dalam rangka peringatan 20 tahun KTT Bumi Juni 1992. Para pemimpin dunia via dokumen The Future We Want menyepakati penerapan konsep green economy atau ekonomi hijau sebagai paradigma baru dalam pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Lalu pasca dari KTT tersebut, berkembang pesat gerakan green economy dan agenda aksi global untuk mengatasi krisis lingkungan dari para kepala negara dan pemimpin pemerintahan, para pelaku ekonomi dan pemimpin bisnis dunia, serta masyarakat luas untuk menghijaukan pembangunan dan perekonomian nasional serta menghijaukan bisnis, industri, dan korporasi. Ya, selanjutnya seperti yang dipaparkan dalam gambar 1.4 ini, gambarnya ini ada di jurnalnya. Berikut ini pada level negara dan pemerintahan yang dilakukan reformasi dan transformasi paradigma pembangunan dari greedy economy menuju green economy, yaitu paradigma pembangunan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan dan masyarakat. Ya, ini gambarnya, penjelasannya tuh lebih visual selanjutnya. Oke, pada level industri, bisnis, dan korporasi, perkembangan pesat gerakan go green dari para pelaku industri dan korporasi untuk menghijaukan ekonomi dan bisnis, industri, dan korporasi. Ini adalah penjelasan dari gambaran tadi. Konsep green industry, green business, green corporation, green management, dan green technology. Juga ada green production, green operation, green marketing, dan green finance, green accounting, dan lainnya dikembangkan dalam upaya menghijaukan ekonomi dan industri, bisnis, dan korporasi. Dan tujuan utama dari semua gerakan tersebut adalah untuk mewujudkan perkembangan berkelanjutan dan mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial seperti yang ada di gambar tadi. Lalu pasca KTT Rio 20 di Indonesia juga gencar mengkampanyekan gerakan green economy melalui gerakan 4 Pro, yaitu Pro-Job, Pro-Pur, Pro-Growth, dan Pro-Green. Para pelaku ekonomi dan bisnis umumnya merespon positif gerakan ekonomi hijau tersebut dengan menggelorkan semangat dan melakukan aksi-aksi go green pada level industri, bisnis, dan korporasi. Kesadaran dan semangat untuk menjadi industri hijau, bisnis hijau, dan korporasi hijau terus meningkat hingga saat ini dan dilakukan melalui beragam upaya termasuk melalui aksi-aksi CSR. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ulul Azmi, NIM 171, akan melanjutkan presentasi dari Saudara Okto. Oke, yang selanjutnya itu ada kelemahan akuntansi konvensional. Nah, meskipun paradigma pembangunan nasional mulai bertransformasi dari paradigma pembangunan konvensional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi ke paradigma baru, yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, dan paradigma bisnis dan korporasi juga telah memulai
bertransformasi ke paradigma bisnis hijau dan korporasi hijau sehingga menyebabkan paradigma manajemen dan tata kelola korporasi juga bertransformasi ke arah manajemen hijau dan tata kelola hijau. Namun, respon profesi akuntansi terhadap sejumlah pergeseran paradigma tersebut ternyata sangat lamban, konservatif, dan bahkan tidak mau berubah. Hingga kini, profesi akuntansi umumnya masih tetap bertahan dengan paradigma akuntansi konvensional yang konservatif dan berpusat pada perspektif akuntansi keuangan. Ada dua fakta menarik sekaligus memperhatikan yang mencerminkan respon konservatif dari profesi akuntansi Indonesia terhadap dinamika lingkungan bisnis eksternal yang sedang bertransformasi ke arah go green dan sustainability. Yang pertama yaitu ketika UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan PP nomor 47/2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas atau yang disingkat sebagai TJSLP mewajibkan perusahaan melaksanakan TJSLP dan menganggarkannya sebagai biaya perseroan sesuai dengan asas kepatuhan dan kewajiban profesi akuntansi. Profesi akuntansi justru merespon kewajiban biaya perseroan tersebut sebagai biaya periodik. Akibatnya, semua pengorbanan sumber daya ekonomi perseroan untuk melaksanakan TJSLP secara akuntansi diperlakukan sebagai biaya periodik atau expense yang mengurangi aset, laba, dan nilai ekuitas pemilik perseroan, serta penerimaan pajak bagi negara. Akibatnya, banyak pelaku bisnis kemudian enggan atau berusaha meminimalisir pelaksanaan TJSLP karena dinilai merugikan kepentingan perseroan dan pemegang saham. Pasca diwajibkannya TJSLP sebagai kewajiban korporasi, banyak perusahaan juga semakin gencar melaksanakan aktivitas CSR yang bersifat sukarela sebagai suatu strategi investasi bisnis untuk memperkuat pilar dasar bisnis dan meningkatkan pangsa pasar serta pertumbuhan laba dan nilai ekuitas pemilik. Dalam pengamatan penulis, yaitu Lako 2011 A 2015B 2016A, jumlah perusahaan yang peduli dan aktif melaksanakan beragam program CSR yang bersifat sukarela juga harus tetap meningkat dari tahun ke tahun. Namun, respons profesi akuntansi terhadap fenomena pelaksanaan CSR tersebut juga sangat konservatif. Selanjutnya, yang kedua yaitu meskipun banyak korporasi telah melakukan berbagai upaya untuk menghijaukan bisnis dan korporasi, dan tren kepedulian pelaku bisnis terhadap pengelolaan bisnis dan korporasi hijau terus meningkat pesat dalam 1 dekade terakhir. Namun, respon profesi akuntansi tetap terhadap tren tersebut masih sangat konservatif, sama seperti pelakuan akuntansi terhadap biaya-biaya untuk melaksanakan TJSLP dan CSR sebagai beban periodik. Pengorbanan sumber daya ekonomi untuk melaksanakan program-program bisnis hijau dan korporasi hijau juga kebanyakan diperlukan sebagai biaya periodik yang mengurangi laba periodik, nilai ekuitas pemilik, dan aset korporasi serta juga mengurangi pajak kepada negara. Alasannya karena pengorbanan tersebut dinilai tidak memiliki nilai manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Kalaupun ada manfaat ekonominya, namun nilai manfaat ekonomi tersebut sulit diukur secara pasti dengan pendekatan-pendekatan pengukuran akuntansi maupun keuangan. Padahal secara empiris telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan yang peduli pada bisnis dan korporasi hijau mendapatkan banyak manfaat ekonomi dan non-ekonomi di masa mendatang. Perusahaan-perusahaan tersebut menikmati pertumbuhan pendapatan, laba, ekuitas, dan nilai aset yang fantastik. Harga pasar sekuritas dari perusahaan-perusahaan yang green juga meningkatkan signifikan. Secara empiris, sejumlah hasil riset juga telah mengkonfirmasi bahwa upaya-upaya manajemen untuk menghijaukan korporasi dan operasi bisnisnya mendatangkan banyak manfaat ekonomi dan non-ekonomi di masa mendatang. Selanjutnya yaitu ada menurut
Digan 2003 dan Lako 2011 ada 5 keterbatasan mendasar yang menyebabkan akuntansi konvensional bersikap konservatif dalam merespon dinamika isu-isu CSR atau TJSL dan eksternalitas, khususnya berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap objek-objek, peristiwa-peristiwa atau transaksi-transaksi sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, dari kelima keterbatasan tersebut, salah satunya adalah akuntansi keuangan hanya memfokuskan pada kebutuhan informasi dari para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomi entitas. Fokus tersebut cenderung terbatas pada stakeholder yang memiliki kepentingan atau relasi keuangan dengan entitas korporasi. Karena itu, fokus pelaporan informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah untuk pihak-pihak yang memiliki relasi keuangan dengan pihak-pihak yang memiliki relasi keuangan dengan korporasi seperti manajemen, pemegang saham, kreditor, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah, dan mitra bisnis lainnya. Sementara masyarakat dan lingkungan di sekitarnya dianggap bukan sebagai stakeholder karena diasumsikan tidak memiliki relasi keuangan dengan entitas korporasi. Selanjutnya, untuk keterbatasan yang kedua, pertimbangan utama dalam proses akuntansi dalam pelaporan informasi keuangan adalah materialitas dari suatu informasi yang disajikan. Artinya, hanya informasi yang dinilai material yang boleh disajikan dalam laporan keuangan. Sementara informasi terkait TJSL, CSR, dan dampak-dampak sosial lingkungan dari aktivitas operasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dianggap tidak material untuk disajikan dalam proses laporan keuangan karena sulit dikuantifisir dan dibandingkan atau matching antara cost dan benefitnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan rekan saya, Salsabila. Silahkan. Hambatan dari penerapan akuntansi hijau yang ketiga adalah pelaporan akuntansi cenderung melakukan pengorbanan sumber daya ekonomi yang tidak jelas manfaat ekonomisnya di masa yang akan datang sebagai beban periodik. Nah, untuk akuntansi hijau sendiri ini yang berfokus pada CSR dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi yang cukup signifikan di masa yang akan datang, sehingga oleh perusahaan biasanya lebih dimasukkan kepada beban periodiknya itu sendiri karena dianggap CSR itu tidak berdampak pada penambahan laba gitu. Justru dia itu dianggap sebagai mengurangi laba, mengurangi ekuitas pemilik, dividen dan lain-lain, sehingga banyak perusahaan yang enggan untuk melakukan CSR itu sendiri. Selanjutnya, untuk yang keempat adalah salah satu prinsip akuntansi adalah entitas bisnis yang mengharuskan perusahaan diperlakukan sebagai suatu entitas yang bertujuan untuk para stakeholdernya. Jadi perusahaan itu menganggap transaksi-transaksi itu harus berdampak langsung kepada bisnisnya. Akan tetapi CSR itu sendiri dianggap sebagai tidak berdampak langsung kepada ukuran kinerja keuangan di perusahaan, sehingga CSR itu juga dianggap kurang perlu untuk perusahaan itu sendiri karena tidak berdampak langsung kepada tujuan entitas bisnisnya. Seperti itu. Lalu yang kelima, proses akuntansi hanya terfokus pada item-item yang dikontrol perusahaan. Nah, ada 4 kriteria. Yang pertama itu memenuhi syarat sebagai item laporan keuangan. 2. Dapat diukur secara handal. 3. Informasinya relevan. Dan 4. Keakuratan dan keandalan informasi yang dapat dipercaya.
Nah, informasi sosial atau informasi CSR itu sendiri dianggap tidak memenuhi 4 kriteria tersebut, sehingga menurut perusahaan itu CSR tidak bisa diakui dan tidak perlu disajikan ke dalam laporan keuangan itu sendiri. Sehingga mengapa pengungkapan CSR itu masih enggan dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Selanjutnya, dari kelemahan-kelemahan hambatan-hambatan penerapan akuntansi hijau sendiri, sekarang kita memasuki bagaimana transformasi dari akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau itu sendiri. Selanjutnya, dari kelemahan-kelemahan hambatan-hambatan penerapan akuntansi hijau sendiri, sekarang kita memasuki bagaimana transformasi dari akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau itu sendiri. Nah, transformasinya itu berfokus pada 4 hal. Yang pertama, alasan mengapa akuntansi hijau perlu segera dikonstruksi dan dikembangkan dan diaplikasikan. Nomor 2, strategi menghijaukan akuntansi dan akuntannya itu sendiri. Yang ketiga, pentahapan dan strategi proses reformasi dan transformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau. Yang keempat, konstruksi kerangka konseptual akuntansi hijau. Nah, untuk penjelasannya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya nanti selanjutnya, yaitu Tessa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Dewi. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Penjelasan yang pertama itu alasan mengapa akuntansi hijau perlu segera dikonstruksi serta dikembangkan itu untuk mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial secara buruk akuntansi konvensional dan meningkatkan peran strategis, relevansi nilai dan citra positif akuntansi dan profesi akuntansi di masa mendatang. Reformasi dan transformasi akuntansi konvensional menuju ke paradigma akuntansi yang lebih sensitif ini, responsif dan akuntabel terhadap isu sosial dan lingkungan menjadi sangat penting dan mendesak. Konstruksi, pengembangan, dan aplikasi akuntansi hijau diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, strategi penghijauan untuk akuntan ini dapat diawali dengan mengevaluasi dan mereformasi rangka konseptual dan prinsip dasar akuntansi konvensional ke arah yang lebih progresif, yaitu lebih sensitif, responsif, dan akuntabel terhadap isu sosial dan lingkungan yang selama ini diabaikan. Dan kemudian melakukan konstruksi dan pengembangan terhadap rangka konseptual dan prinsip akuntansi hijau. Apabila rangka konseptual dan prinsip akuntansi hijau ini telah dikonstruksi, maka selanjutnya baru dilakukan reformasi dan konstruksi terhadap standar akuntansi hijau untuk mendasari praktik akuntansi entitas, korporasi, atau organisasi. Selanjutnya, penerapan dan strategi. Proses reformasi dan transformasi dapat diawali dengan mereformasi atau merekonstruksi kembali definisi, tujuan, dan ruang lingkup akuntansi. Yang selanjutnya, dilakukan reformasi dan konstruksi terhadap prinsip dasar dan rangka konseptual akuntansi hijau. Apabila langkah tersebut telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah mereformasi standar akuntansi keuangan dan mengkonstruksi standar akuntansi hijau. Yang terakhir, konstruksi rangka konseptual dan aplikasi akuntansi hijau itu mencakup 5 hal. 1. Definisi, tujuan, dan sasaran akuntansi hijau. Yang kedua, model akuntansi hijau. Ketiga, karakteristik kualitatif informasi akuntansi hijau. Keempat, elemen-elemen laporan akuntansi hijau. Dan yang kelima, prinsip-prinsip dasar akuntansi hijau. Secara keseluruhan, 4 isu utama itu dibahas dimaksudkan untuk memberikan penalaran logis, basis teoritis, rangka konseptual dan praktis kepada profesi akuntansi Indonesia dalam menghadapi berbagai dilema dan tantangan dalam pengembangan dan aplikasi akuntansi hijau. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.